dalam niat dunia tadi, sebetulnya ini sudah tidak ada keraguan lagi bagi orang yang beriman. Ketika meniatkan dunia, sebetulnya memang ada hajat. Ya, selalu ada hajat. Maka ketika niat ini adalah niat saya mencari dunia adalah untuk menutupi hajat saya. Hajat apa? Hajat yang memang Allah syariatkan. Apa itu? Istri dinafkahi, gitu kan? Berbagi dengan fakir miskin. Dari awal niatnya seperti itu. Niat saya cari rezeki untuk apa? Berbagi. Maka niat itu akan yanbutu, akan tumbuh dan berkembang. Gitu ya. Jadi niat harus seperti itu. Jadi kalau niat hanya khusus saya nyari duit saja, itu orang kafir. Tidak diragukan lagi. Karena kafir niat dunia adalah untuk dunia. Tapi orang beriman tuh hatta tidak diniatkan udah pasti kan? Karena dia punya istri. Dia juga punya anak, gitu kan? Ya. Cuman harus ditambah kesananya ketika ada kelebihan, ya diniatkan dengan infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu spesifik dalam niat harus jelasnya di situ. Dari awal. Kalau tidak, maka tetap niat dunia akan melahirkan dunia dan itu syirik. Itu syirik. Insyaallah si orang beriman Islam. Makanya gini Pak, dalam realitanya, bila niat kerja kita adalah ibadah, maka faktanya ketika bekerja itu kerjaan kita tidak boleh merasa terganggu dengan ibadah. Ya, tidak boleh merasa terganggu dengan ibadah. Justru mestinya dibalik. Ya, ibadah saya terganggu dengan apa? Kerjaan. Nah, realnya gini. Ada gak yang rapat-rapat itu merasa terganggu dengan ibadah? Ketika adzan berkumandang. Ya, bahkan ada yang masih di situ tidak bertahan. Padahal kalau moto dari awal niatnya jelas itu Pak, untuk ibadah, tidak boleh merasa terganggu dengan apa? Ibadah. Ketika kerja dan tinggalkan pekerjaannya ada kemudian sholat. Bila memang benar, ya spesifik niatnya adalah kerja untuk ibadah. Hati-hati lupa. Kalau dikatakan kerja untuk ibadah tapi merasa terganggu dengan ibadah, berarti dusta. Dusta niatnya. Gitu ya. Maka apa menurut faktanya sering banyak yang bertanya kepada anak, bagaimana caranya ketika rapat dengan bos? Ini kan? Sementara adzan berkumandang, usahakan minta izin dulu ke bos. Urusan tidak dikasih itu urusan dua. Ini ada orang yang belum minta segala macam sudah gak enak. Nah ini. Lah mestinya kan kalau niat untuk ibadah gak enaknya sama siapa? Sama Allah. Sehingga usahanya bahkan gini loh Pak, minta izin ke bos dengan berat itu pun juga akan dinilai sebagai kifarat, penghapus atas kekurangannya di waktu yang lain. Kesatu, kedua bisa dinilai sebagai jihad, berat menyampaikan hak kepada siapa? Bos. Gitu ya. Makanya ya yang masih punya bos ya selamat berjihad dengan bos. Ya, kenapa? Karena niat dari awal kerja untuk, kecuali kalau niat dari awal kerja untuk dunia, ya sudah. Tapi akan dapatnya dunia, gitu ya. Allah alam.